Ape rasane undoke pang. Oke, selamat sore, salam pariwisata. Terkait dengan eksistensi kasta, sesungguhnya kalau kita merunut dari perjalanan sejarah, ini adalah merupakan salah satu produk penjajah Belanda. Yang tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Terbukti di Indonesia semua terpecah berapa kerajaan, termasuk Bali dipecah menjadi 8 kerajaan, salah satu kerajaan Karangasem, kerajaan Buleleng, kerajaan Klungkung dan sebagainya. Nah, berawal dari itu makanya kita merujuk sekarang kepada sastra. Sastra yang dimaksud berdasarkan kitab suci. Sebenarnya secara lebih komprehensif yang benar keberadaannya adalah eksistensi warna. Jadi bukan kasta, Bu, ya? Bukan kasta. Nah, yang di sini akan dijabarkan pengertian warna berdasarkan tupoksinya, tugas, pokok, dan fungsi. Siap. Karena dibedakan menjadi 4 warna. Siap. Ada warna Brahmana, ada warna Ksatria, ada warna Wisya, ada warna Sudra. Di mana masing-masing warna memiliki tupoksi yang berbeda. Jadi yang dimaksud warna di sinilah ilmu pengetahuan. Yang digolongkan warna Brahmana, ilmu di bidang teologis ketuhanan. Jadi siapapun yang paham di bidang ilmu ketuhanan, yang memperdalam ajaran spiritual, siapapun dia, tidak memandang wangsa Brahmana, wangsa Ksatria, pokoknya dia punya talenta, punya bakat, guna karma di bidang itu, salurkan secara profesional sehingga akan berkompeten. Siap. Ini yang dimaksudkan adalah warna Brahmana, ilmu di bidang teologi, ilmu di bidang spiritual. Siap. Jadi Baru melangkah kedua adalah warna Ksatria. Yang dimaksud warna Ksatria di sini adalah ilmu di bidang politik dan tata negara. Siapapun dia yang ahli bidang politik, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, bupati, camat dan sebagainya, yang jelas dia punya kemampuan di bidang itu, dipersilahkan. Tidak memandang orang kaya, orang miskin. Ini profesional di sini, benar-benar profesional dan benar-benar berkompeten di dalamnya. Ya. Baru melangkah ke warna yang ketiga, warna Wisya. Itu orang yang ahli di bidang, dan yang termasuk di sini adalah seorang ekonom yang ulung, profesional, menguasai di bidang ekonomi yang profesional. Siapa yang mampu di bidang bergerak di bidang perdagangan perekonomian, silakan yang punya bakat di bidang itu, monggo. Tidak memandang orang kaya, orang miskin, wangsa Brahmana, orang wangsa Ksatria dan sebagainya. Yang jelas punya talenta karena salurkan. Siap. Sehingga benar-benar profesional. Baru akhirnya melangkah ke warna yang keempat. Warna keempat di sini adalah warna Sudra. Apa warna Sudra? Kita lihat dari kata Sudra secara konsep su artinya baik, dra artinya pelayan. Jadi adalah pelayan yang baik. Yang dimaksud pelayan di sini adalah ilmu tenaga kerja dan ilmu buruh. Siapa yang menekuni etos kerja, punya kerja yang tuntas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, komitmen, punya konsistensi, punya kontinu. Ini akan mencapai hasil yang lebih maksimal. Yang ditonjol ialah kerja tuntas, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja keras, dan kerja cerdas. Siap, gitu ya. Inilah berarti kesimpulan benang merah yang bisa kita tarik dari pengertian warna. Manusia yang satu dengan yang berbeda bukan karena harkat dan martabat, melainkan karena tupoksi, tugas, pokok dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kira demikian. Ini meluruskan benang kusut yang terjadi di Bali antara kasta dengan warna. Siap. Terus ada pertanyaan, Bli. Orang Sudra, gitu. Dia punya anak tetapi dia jadi ahli teologi. Itu nanti bagaimana itu? Tidak menjadi masalah. Oh. Kalau di bidang warna, ahli bidang teologi dia warna digolongkan warna Brahmana. Kalau memang berasal dari wangsa Jaba, wangsanya wangsa Jaba, ada Wayan, ada Manya, tapi mereka memiliki pengetahuan bidang spiritual, tidak masalah. Kalau warnanya warna Brahmana, walaupun wangsanya wangsa Sudra, tidak masalah, tidak jadi masalah. Gitu, Bu, ya. Semua punya kesempatan dan peluang yang sama. Siap, Bu. Terus kalau pernikahan, Bu, apa harus sama warnanya? Tidak. Warna A dengan warna B boleh nikah sepanjang dasarnya cinta sama cinta. Di zaman modern tahun 51 sudah dihapuskan itu. Wangsa A tidak boleh dengan wangsa B, wangsa C tidak boleh dengan wangsa D, sudah dihapuskan. Kita adalah
Sekarang rujukannya berdasarkan sastra dan kitab suci. Kalau dulu berdasarkan tradisi, tradisi yang mana yang sudah tidak relevan dengan sastra agama dieliminir, yang masih relevan diadopsi. Begitu beli ya. Makanya agama di Bali, mohon maaf, dibungkus oleh tradisi, dibungkus oleh budaya, dibungkus oleh desa adat, ibarat planet dan tata surya selalu mengelilingi bumi berputar namun tidak pernah tabrakan. Sepanjang tidak melanggar regulasi acaranya yang dimaksud ini, patokannya dan adalah sastra dan kitab suci. Itu Siap. pakai rujukan. Gitu beli ya. Ya, tradisi bisa akan tereliminasi manakala tidak sesuai dengan sastra agama. Oh. Ya gitu, kalau Bli. sudah sesuai dengan sastra agama, pijakannya adalah kitab suci, masih dijalankan tradisi itu. Kalau sudah tidak sesuai, dieliminasi Betul, Bli. alias dihapuskan. Siap beli. Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oh, gitu beli. Harus yang absolut di sini adalah nilai-nilai dan spiritnya. Nilai-nilai dan spiritnya. Tapi yang mengalami perubahan adalah maka mengenal asas relativitas. Ini yang berubah. Ya, yang berubah sesuai dengan perkembangan, tapi spirit dan esensi tidak akan pernah berubah. Siap. Oke. Bisa dipahami maksud saya? Siap Ya, beli. oke. Jadi kembali kita di Bli. Jadi Nah. politik Belanda memang untuk memecah Bali Nah. agar tidak merdeka begitu beli ya. Ya, memecah belah karena diadu domba lah. Tidak hanya di Bali, di Indonesia. Itu sejarah sudah mengatakan itu. Cuma pinternya Belanda bagaimana menempatkan Wangsa Brahmana biar merasa derajatnya paling tinggi. Nah, makanya yang dijadikan sasaran empuk adalah Wangsa Jaba, Wayan Madenya Manku maka dikembangkanlah yang namanya kerja rodi. Yang dipakai kerja rodi kan Wangsa Iya, Jaba, Wayan Madenya. Nah, Wangsa Brahmana, kesatria dikasih posisi yang bagus, Siap beli. yang strategis. Wangsa Brahmana jadi Wangsa yang dianggap strategis keberadaannya, Wangsa Jaba, nah posisinya seolah-olah kerja rodi. Bagaimana menjaga kerja rodi kan paksa kerja tidak sesuai dengan artinya hak asasi manusia. Bisa dikatakan seperti itu. Berarti beli kalau ada buku sejarah yang mengatakan kasta itu salah beli ya. Itu keliru. Itu perlu diluruskan. Maka ada karangan buku yang bernama Benang Kusut Kasta di Bali. Ini perlu pelurusan. Inilah pokoknya sekarang orang-orang yang cerdas di bidangnya sudah mulai untuk meluruskan tersebut biar tidak menjadi benang kusut. Sehingga akan menjadi pertanyaan terus, terutama generasi muda. Ya, maka tidak akan muncul fanatik yang berlebihan. Maka muncullah fanatik yang negatif, fanatik yang positif. Fanatik ada dua. Yang fanatik yang negatif inilah yang harus dieliminasi. Oh, Fanatik yang positif yang diangkat, siap. yang bersifat konstruktif demi kemajuan, keajegan, tradisi, budaya, agama. Siap. Tapi tetap acuannya adalah sastra agama. Kitab suci yang pegang. Terakhir beli pesan untuk masyarakat Indonesia tentang toleransi, tentang keberagaman seperti apa beli? Di Bali, Ya seluruh Indonesia lah. seluruh Indonesia memberikan acungan jempol sama Bali. Satu-satunya bukan saya membanggakan. Di Bali terbukti tidak hanya dalam bentuk wacana, implementasi, aktualisasi. Buktinya apa? Dibangunlah kawasan Puja Mandala. Kemarin Anda kan ke sana. Ya, Adakah di Indonesia selain di Bali? belum. Belum Taman mini, ada. taman mini. Taman mini kan memang itu acuan dari pemerintah. Ya. Ini kan pendesa adat kumpul, pemuka agama kumpul. Bagaimana sekarang membuktikan Bali adalah toleransi tinggi, welcome kepada para wisatawan. Siapapun datang ke Bali selalu welcome. Mohon maaf, waktu terjadi bom, tragedi internasional. Mana ada orang menyalahkan agama? Tidak ada, itu oknumnya. Kembali dirangkul, yang pemuka agama Islam dirangkul, Nasrani dirangkul, Buddha, Hindu duduk bersama, cari solusi. Karena apa? Bali daerah wisata. Kalau kita ribut, jadi pariwisata tidak nyaman ke Bali, tamu tidak akan datang. Mari kita rangkul bersama, duduk cari solusi. Maka dibangunlah Monumen Bom Bali. Dibangun Monumen Bali artinya untuk memberikan semacam warning bahwasanya Bali benar-benar aman. Buktinya apa? Tamu mancanegara ingin tahu bagaimana Monumen Bali. Dipangpanglah di sana nama-nama korban yang meninggal bom Bali dan para wisatawan. Apalagi daerah Bali memang fokus untuk pariwisata. Bahkan orang Lamongan Ya, itu betul. diapresiasi Bali ke Bali tidak ada masalah. Karena apa? Dia menghargai tamu datang ke Bali itu dianggap raja. Tapi rumornya dulu sempat ada kalau ketika orang
Lamongan masuk ke Bali katanya di warning beli. Tidak ada. Termasuk Australia di warning, enggak ada istilah gitu. Yang jelas itu karena oknum bukan agama. Jadi kita berpikir universal. Orang Bali berpikirnya universal. Jangka panjang dipikirkan, tidak hanya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dulu, pendek, menengah, panjang. Kalau pendek, jadi sama dengan berpikir sempit kita. Kalau Bali sampai tidak ada tamu, yang rugi siapa? Seluruh Bali. Yang akan mengalami degradasi dalam hal pendapatan. Ya, walaupun orang Jawa tinggal di Bali, ikut mengais rezeki di Bali, mari kita amankan bersama-sama. Rasa memiliki dulu. Jadi kadang bersaudara. Walaupun dari Sumatera, dari Lamongan, itu saudara. NKRI, harga mati. Satu nusa, satu bangsa, bahasa Indonesia. Dulu bro. Ya Selvi. Mantap beli. Sudah. Iya. api rasane